Karena firman-Mu menjadi jaminan dalam kehidupan kami, di mana Engkau berkata di saat kami minta kami akan menerima, di saat kami mengetuk pintu-pintu akan dibukakan bagi kami, di saat kami mencari maka kami akan mendapat, karena Engkau Allah Immanuel yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami melihat kehadiran Tuhan ada bersama kami. Kami melihat hari ini kekuatan kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Kami melihat tangan Tuhan bekerja bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini, dan segala intimidasi iblis, kuasa kegelapan yang membuat kami tidak fokus dan tidak hidup dalam kebenaran-Mu, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Itu tidak berkuasa, tapi kami minta otoritas kekuatan kuasa Allah mengalir atas setiap kami. Biarlah firman Tuhan memulihkan kami, memerdekakan kami, membebaskan kami, dan kami tetap melangkah bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Misi Kristus. Amin. Sungguh luar biasa, saya percaya Tuhan kita dahsyat. Amin. Mari kita tetap semangat, apalagi di bulan Desember harus lebih semangat. Amin. Ada begitu banyak orang yang begitu bersemangat untuk mencari pakaian Natal, walaupun dia jarang masuk gereja, tapi pas Desember dia pun batasi mencari pakaian Natal. Ini lebih dari orang tiap hari masuk gereja. Haleluya. Tapi bersyukur, itu menunjukkan bahwa mereka menghargai kelahiran Yesus. Amin. Jadi mari kita bersyukur buat kasih Kristus atas kehidupan kita. Mari kita langsung saja firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Kolose ayat 15 ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Oke, kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Haleluya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita dengan tema damai Kristus. Haleluya. Damai Kristus. Di mana bulan Desember adalah di mana orang selalu memaknai dengan harus hidup damai. Amin. Karena memang Kristus datang ke dunia membawa damai. Tapi firman Tuhan yang pagi ini kita pelajari adalah damai Kristus, bukan damai yang datang dari dunia. Amin. Damai yang datang dari dunia tidak sama dengan damai yang datang daripada Kristus. Itu beda. Damai yang datang dari dunia itu selalu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu damai yang datang dari dunia. Tapi kalau damai Kristus, itu dia selalu menggiring dan menuntun kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Pastikan hari ini, di bulan ini, saudara adalah orang-orang yang hidup dalam damai Kristus. Amin. Bahwa damai Kristus bukan berarti saat ada pakaian baru di Natal baru rasa damai. Amin. Bukan saat ada beli sepatu baru rasa damai. Ada uang baru rasa damai. Damai Kristus bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Haleluya. Damai Kristus bukan berarti kita tidak mengalami pencobaan. Masalah dan pencobaan kita akan alami, tetapi kita akan tetap damai. Kenapa kita damai? Karena ada Kristus di dalam hati kita. Amin. Saya pernah tulis bahwa orang yang merasa damai
bukan karena dia tidak mengalami persoalan, tetapi karena ada Kristus di dalam dirinya. Jadi saya mau katakan bahwa dari ayat firman Tuhan Kolose 3 ayat 15 ini jelas mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sangat menginginkan kita terus-menerus hidup dalam damai sejahtera. Amin. Inilah keinginan Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Saudara dan saya harus hidup dalam damai Kristus. Amin. Berapa banyak hari-hari ini kita yang tertekan, berapa banyak orang begitu tertekan dan tidak merasa damai karena dengan hal-hal yang dunia, dengan hal-hal yang lahiriah, dia tidak rasa damai. Haleluya. Tapi firman Tuhan di sini mengingatkan kita sebagai orang percaya, damai Kristus harus yang memerintah di dalam hati kita. Damai Kristus harus memerintah dalam hati kita. Oh, damai sejahtera seharusnya menjadi ciri kehidupan orang Kristen. Amin. Damai Kristus harus menjadi ciri khas kita sebagai orang yang percaya. Jadi kita harus selalu rasa damai. Amin. Jangan saudara damai saat saudara melihat orang susah. Ini bahaya. Saudara ikhlas sekali ketika orang susah. Dan ketika orang maju, saudara susah sekali. Ini bukan damai Kristus. Haleluya. Tapi itu berarti kalau saudara damai saat orang susah, berarti damai saudara itu bukan dari Kristus, tapi itu sudah dari iblis. Perlu bertobat hari ini. Haleluya. Tapi saya yakin hari-hari ini kita di sini semuanya kita rindu dan kita damai ketika kita melihat orang maju. Amin. Ketika kita melihat orang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita begitu damai dan sukacita, begitu bahagia karena ia hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi ini yang harus menjadi bagian kita, orang percaya. Apalagi di bulan Desember. Orang yang tidak bertobat saja, dia tahu bahwa bulan Desember adalah bulan damai. Walaupun dia bermasalah, dia pergi minta maaf. Haleluya. Bagaimana dengan kita tiap hari dibawa kaki Tuhan? Lalu kita tidak hidup damai. Itu rasanya seperti apa, saudara? Bulan Desember adalah bulan penuh dan Pak Jokowi yang orang Muslim saja dia berkata bahwa Natal seharusnya menumbuhkan satu kesadaran dalam kehidupan kita untuk kita berubah. Haleluya. Jangan tiap-tiap tahun kita merayakan Natal tapi tidak pernah ada perubahan. Tidak ada kesadaran untuk berubah. Ini Pak Jokowi, saudara. Harus tumbuh rasa kesadaran bagi setiap kita umat Kristiani untuk berubah. Amin. Mari tahun ini kita rayakan Natal dengan penuh kesadaran untuk kita berubah. Amin. Saya percaya kita tidak terlepas dari yang namanya masalah problema. Tetapi mari, selagi kita masih kuat sehat, berarti kesempatan bagi kita untuk kita bisa berubah. Amin. Tidak bilang tidak. Kalau kita punya kemauan, saya sangat yakin dan sangat percaya pasti kita berubah. Karena itu jelas, hendaklah damai Kristus yang memerintah di dalam hatimu. Oke, kita masuk saja poin yang pertama. Saya usahakan tidak lama ya. Poin yang pertama di sini saya katakan orang yang memiliki damai Kristus, saya katakan di sini bahwa akan memiliki persekutuan yang intim dengan Kristus. Akan memiliki persekutuan yang intim dengan Kristus. Karena di sini bagian yang B dia berkata, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Karena untuk itu kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi saya mau katakan bahwa kita dipanggil supaya menjadi satu tubuh. Menjadi satu tubuh sangat identik dengan sebuah persekutuan. Amin. Menjadi satu tubuh itu sangat identik dengan yang namanya sebuah persekutuan. Nah, persekutuan diawali dari persekutuan yang intim dengan Kristus. Kalau kita berbicara tentang persekutuan, berarti ini persekutuan yang benar-benar selalu intim dengan Tuhan. Amin. Selalu intim dengan Kristus. Dengan memiliki persekutuan yang erat dengan Allah, maka secara otomatis kita akan mengalami damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Amin. Dengan kita selalu membangun hubungan yang
intim dengan Tuhan, kita akan merasakan yang namanya rasa damai dari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi orang yang tidak jarang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, makanya tidak heran kalau dia itu adalah orang yang tidak pernah merasakan damai. Ya, orang damai itu dia maksudnya seperti apa, dia tetap tersenyum. Tapi orang tidak merasakan damai Kristus, kalau dia bermasalah bagus pujian korek, lu cukup diam-diam. Dan sampai lu tidak tahu apa-apa, lu cukup kena imbasnya. Amin. Tapi kalau orang hidup dalam damai Kristus, dia akan tahu menempatkan posisi. Dia akan tahu menempatkan diri. Jadi saya mau katakan bahwa dengan memiliki persekutuan yang erat dengan Allah, maka secara otomatis kita akan mengalami damai sejahtera Allah di dalam hidup kita. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah itu kita terus alami? Membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan, pasti kita akan damai. Amin. Walaupun ada masalah, walaupun ada tekanan, pasti ada damai di hati. Karena apa? Allah Immanuel ada bersama kita. Amin. Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi mari kita harus membangun persekutuan yang intim dengan Kristus. Coba kita baca dalam Roma pasal 14 ayat 19. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Orang yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dia akan selalu memotivasi orang, dia akan selalu menolong orang, akan selalu membangun orang, kehidupan orang lain supaya juga maju. Amin. Inilah orang mengalami damai sejahtera. Jadi jangan kita mengejar sesuatu yang tidak baik. Haleluya. Karena jelas. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Apa ya? Jadi artinya begini, tiap-tiap hari kita selalu berusaha untuk melakukan apa yang benar-benar mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Amin. Jangan kita berusaha untuk bagaimana kita menyakiti orang. Jangan kita berusaha untuk bagaimana kita mencela orang. Karena itu tidak mendatangkan damai. Amin. Itu tidak mendatangkan damai. Tapi tiap-tiap hari kita berusaha untuk mendatangkan damai saja. Firman Tuhan berkata, kita harus mengejar. Artinya ada usaha dari diri kita untuk mau hidup damai. Amin. Saya sangat yakin kita di sini semuanya merindukan yang namanya damai. Damai itu indah tidak? Damai itu bagus tidak? Coba kalau kita menyimpan kepahitan dengan seseorang, kita benci terhadap seseorang, baru jalan-jalan lah kita masuk ke sebuah toko yang sama, tiba-tiba kita ketemu, apa yang jadi? Batabrak bisa, atau dia sebenarnya belum mau cari barang, dia sengaja putar cari lagi barang. Buka supaya jangan lihat. Itu kalau ada sesuatu yang tidak beres. Haleluya. Tapi firman Tuhan datang kepada kita untuk terus mengejar. Artinya ada usaha untuk kita terus perjuangkan untuk bagaimana kita bisa hidup damai sejahtera. Amin. Suami istri bagaimana berusaha supaya bisa hidup damai sejahtera. Yang penting damai, usahakan damai saja dulu. Amin. Kalau sudah damai semuanya pasti aman. Berusaha bagaimana? Cara bagaimana? Jangan rasa damai. Saya percaya bahwa kita di sini tidak terjadi. Jangan sampai hanya karena masalah tarik rambut baru suami istri bertengkar. Jangan ya. Jangan hanya karena pakaian baru lalu istri nyambok tidak mau masak lagi kasih suami karena belum pilih pakaian baru. Tapi saya yakin di sini tidak ada ya. Amin. Semuanya kita sudah berubah.
Saya mau katakan, yang penting kita syukuri di Natal ini semuanya sehat, suami istri sehat, anak sehat, semua keluarga sehat. Kita sama-sama merayakan Natal. Itulah damai yang sesungguhnya. Amin. Jangan mencari yang tidak ada, jangan paksakan. Amin. Haleluya. Jadi persekutuan di sini bukan sekedar kewajiban dan kebiasaan, ya. Bukan sekedar kewajiban dan kebiasaan, atau ya persekutuan di sini ya cukup sekali saja kita ke gereja seminggu lalu kita pergi beribadah untuk merasakan damai. Tapi saya mau katakan damai di sini kita harus usahakan tiap-tiap waktu. Amin. Tiap-tiap saat kita harus usahakan hidup damai. Amin. Kita sebagai suami istri kita harus tahu, kalau saya buat begini istri saya tidak suka, terus begini istri saya mau. Oh, kalau saya buat begini suami saya tidak mau, berarti saya harus buat begini. Haleluya. Jangan kita tahu bahwa itu dia tidak suka. Kita buat. Kalau memang saya juga orangnya suka keras memang begini, siapa mau kenapa sapa. Kalau siapa mau kenapa sapa, ini repot saudara. Haleluya. Tapi pastikan tahun 2022 kita rayakan Natal dengan penuh damai. Amin. Dengan penuh sukacita. Coba lihat kiri kanan saudara, ada sukacita tidak? Bilang sama dia, walaupun belum ada pakaian Natal, bersukacita karena kau masih sehat. Amin. Ya, bersyukur. Kalau anak muda sambil melihat, walaupun sudah akhir tahun itu masih sendiri, tetap bersukacita sah. Masih ada Tuhan bersama untuk menyediakan yang terbaik. Amin. Jangan sedih, jangan saudara buat status. Sudah mau Natal nih, semua akhir 2022, tapi masih foto sendiri nih. Nah, ini repot. Haleluya. Jadi mari, tapi usahakan damai sejahtera Tuhan. Dan di sini jelas bahwa damai sejahtera yang akan berguna untuk saling membangun, saling memotivasi, saling mendorong untuk sama-sama maju. Itulah damai sejahtera dari Kristus. Kalau damai sejahtera dari dunia beda loh saudara. Dia akan sukacita saat tipu orang. Nah, itu dia damai. Dia rasa damai saat menghancurkan orang, rumah tangga orang, pacar orang. Nah, itu dia damai. Ada orang yang seperti itu. Orang yang mengalami damai sejahtera Tuhan tidak akan ingin membalas dendam. Amin. Orang yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan tidak akan pernah berpikir untuk membalas kejahatan dan kejahatan, tapi dia akan berusaha supaya orang yang berbuat jahat sama dia akan berusaha untuk jumpai dia sampai orang itu pun bisa berubah. Haleluya. Itulah damai sejahtera itu. Sampai lu celah saya, lu tunggu dulu. Tunggu waktu saya akan tepuk tangan dan goyang TikTok di depan supaya lu rasa. Tapi saya mau katakan, mari kita mengejar damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Saling peduli, saling memperhatikan. Itulah damai sejahtera dari Tuhan. Jangan damai sejahtera kita hanya hilang karena hal-hal yang lahiriah. Ya kan? Mama suruh mau cuci piring tidak mau karena belum beli pakaian baru, belum beli HP. Beli tambah rusak yang ada. Ini repot misalnya. Jadi mari pastikan kita terus berusaha untuk hidup damai. Amin. Kita berusaha untuk kita tetap hidup dengan damai. Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua saya katakan orang yang memiliki damai Kristus, dia akan memiliki pikiran Kristus. Poin yang kedua memiliki pikiran Kristus. Karena di sini berkata hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu.
Damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Ini berbicara saudara tentang bagaimana pikiran kita seperti pikiran Kristus. Jadi saya mau katakan bahwa kata hendaklah menekankan bahwa hidup kita harus berada di bawah otoritas Kristus. Kata hendak ini menekankan kepada kita bahwa hidup kita harus berada di bawah otoritas Kristus, atau dengan kata lain, Tuhan yang berkuasa menguasai segala aspek kehidupan kita, termasuk pikiran kita. Amin. Termasuk pikiran kita, segala aspek kehidupan kita. Tuhanlah yang ambil alih, Tuhanlah yang kendalikan seluruh hidup kita. Makanya sini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Ini menekankan kepada kita supaya hidup kita dikuasai oleh Kristus. Amin. Hidup kita harus dikuasai, dikendalikan oleh Kristus. Jangan hal-hal duniawi yang mengendalikan kita. Jangan hal-hal duniawi yang menguasai kita. Tapi pastikan kita ada di bawah pengawasannya Tuhan. Kita ada di bawah pengawasannya Kristus. Termasuk pikiran kita. Tuhanlah yang memerintahkan pikiran kita. Dan ketika tadi malam saya berdoa tentang, saya doakan poin demi poin ketika sampai pikiran Kristus. Satu hal yang saya dapatkan lagi sedikit, tapi saya dapatkan lagi begini. Apa yang ada dalam pikiran Kristus? Kamu tahu tidak apa yang ada dalam pikiran Kristus? Yang ada di pikiran Kristus adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Jiwa-jiwa dijaga. Jadi orang yang di pikiran Kristus, hidupnya adalah hanya untuk menjangkau orang lain datang kepada Kristus. Kalau kita memiliki damai Kristus, pikiran Kristus dalam diri kita, kita pikirkan itu. Ya. Coba orang yang pacaran, ketika pikirannya hanya ada di pacarnya, apa yang dia lakukan? SMS, telepon, segala macam, kata gombal, kata rayuan, itu yang dia akan berkatakan. Kenapa kita ketemu orang-orang selalu, apalagi sekarang tentang bola? Ya mau ngomong aja bola, karena yang ada di pikirannya cuma bola. Akhirnya dia ceritakan bola. Jadi apa yang ada di pikiran kita, itu yang pasti kita. Ya. Walaupun pendukung Portugal tadi malam soal jangan sedih, tetap damai, amin. Walaupun Brasil juga sudah tetap damai saja. Amin. Iya. Jangan sedih. Biar damai Kristus memerintah. Amin. Iya. Itu saja. Biar kita ada di bawah penguasaan Kristus. Amin. Coba kita baca 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 5 6 sampai 7 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 DP semangat. Karena itu hendaklah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Amin. Orang yang memiliki pikiran Kristus, dia tidak akan pernah khawatir tentang apa yang dia alami dalam dirinya. Dia tidak akan pikirkan apa yang benar-benar akan terjadi dalam hidupnya. Yang dia pikirkan adalah Tuhan selalu bersamanya. Seperti tadi pujian kita masuk firman. Amin. Tak usah takut, tak usah cemas, karena Dia Allah Immanuel yang selalu ada bersama kita. Amin. Jadi saya mau katakan begini, pikiran yang mudah dipengaruhi dengan keadaan jasmani akan berdampak kepada yang namanya perasaan. Pikiran yang mudah dipengaruhi dengan keadaan jasmani akan berpengaruh kepada yang namanya perasaan. Dan perasaan yang dipengaruhi dengan keadaan jasmani yang negatif akan menimbulkan yang namanya kekhawatiran, ketakutan, rasa tidak tenang. Jadi kalau pikiran kita sudah dipengaruhi
dengan keadaan jasmani akan berdampak kepada perasaan kita. Akhirnya perasaan kita akan mulai merasakan yang tidak baik, merasakan yang aneh-aneh. Nah, kalau perasaan kita dipengaruhi dengan keadaan jasmani yang negatif, nah sudah mulai muncul yang namanya kekhawatiran. Sudah mulai muncul yang namanya ketakutan. Sudah mulai muncul yang namanya ketidaktenangan. Kenapa? Perasaan kita sudah dirasuk dengan hal-hal yang duniawi. Amin. Haleluya. Makanya kita terpengaruh dan kita terbawa arus. Karena pikiran kita terdahulu dikendalikan. Pikiran kita terlebih dahulu dikuasai, diambil alih. Akhirnya dari pikiran muncul perasaan. Ketika muncul lagi perasaan, maka timbullah berbagai macam hal terjadi. Tapi firman Tuhan pagi ini datang kepada kita supaya kita bisa dapat menguasai pikiran kita. Amin. Biarlah pikiran Kristus yang memerintah di dalam hidup kita. Karena saya berkata, serahkanlah segala kekuatan kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Apa yang membuat kita sehari-hari ini kita tidak damai? Apa yang membuat kita sehingga kita khawatir dan takut? Lalu akhirnya kita tidak memiliki damai Kristus. Karena hal kita hanya cuma fokus kepada kelemahan kita, kekurangan kita. Akhirnya kita dipengaruhi. Jadi semuanya itu berawal dari pikiran. Jadi firman Tuhan ini datang mengingatkan kita supaya kita dapat mengendalikan yang namanya pikiran dan perasaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa dengan kita memfokuskan diri kepada firman Allah, maka Shalom Kristus akan memerintah dalam hidup kita. Shalom Kristus artinya damai sejahtera Kristus akan memerintah di dalam hati kita, walaupun ada masalah, walaupun ada berbagai macam hal terjadi. Iya. Walaupun berbagai macam hal terjadi, kalau saya mau pikir secara manusia, mungkin saya sudah bisa stres loh, saudara, melihat karakter masing-masing. Tapi saya tahu, saya melihat itu dan saya katakan, damai Kristuslah yang memerintah atas saya. Saya tahu Tuhan saya mengerjakan pekerjaan. Saya ini hanya cuma pengerja. Kau suruh saya lakukan yang mengubah kau Tuhan. Saya tidak mau stres Tuhan. Saya tidak mau tertekan Tuhan. Saya lakukan dengan damai. Saya mengasihi dengan tulus Tuhan. Haleluya. Jadi jangan dengan hal-hal yang lahiriah membuat saudara tertekan. Amin. Akhirnya muka 24 seperti 42. Amin. Ya, mari kita belajar Ibu Tres, walaupun sudah 62 tapi gak 26. Ya kan? Jangan tertekan loh saudara. Belajar lihat orang senyum. Amin. Senyum saja, walaupun jujur kalau saya tiap kali bawa motor di lingkungan kami situ sampai di depan rumah, pasti saya akan senyum dan saya sampai sekarang kadang saya lewat saja dan kadang saya tidak perhatikan orang di depan teras, dia bilang, "Salam Bapak." Oh, saya langsung tarik balik. Oh iya. Kenapa orang bisa demikian? Karena kita sudah menabur terlebih dahulu. Jujur, orang bilu saya di sini baru saya tahu. Orang bilu karena kita katakan salam. Ulang-ulang, tapi apakah saya tidak, saya terus sampai akhirnya orang itu sendiri, kadang saya tidak lihat dia sendiri yang bilang, "Salam Bapak." Saya kebukaan, "Oh iya salam." Kenapa? Karena kita sudah tabur lebih dulu. Amin. Saya dapat tangkap waktu kami pertemuan di Kingstar ya. Ada satu hamba Tuhan yang kami bertemu dan dia berkata begini. Dia ibaratkan orang itu seperti air putih. Dan dia berkata, "Ini air putih ini. Kau ingin jadikan dia apa? Mau jadikan dia teh? Ya udah masukkan aja teh di situ. Dia akan berubah jadi teh. Mau jadi susu? Ya sudah, taruh susu saja di air putih itu. Air putih itu akan berubah jadi susu." Artinya, kita mau orang itu seperti apa, itu tergantung dari diri kita. Kalau mau orang itu senyum, ya tetap bersenyum saja, lama-lama pun dia senyum kok. Amin. Haleluya. Dia pikir bagus juga ya. Kenapa dia tidak tersenyum lalu saya pun ikut tidak tersenyum? Bodoh lah. Amin.
pastikan bahwa kita fokus kita adalah firman Tuhan. Amin. Orang yang fokus pada firman Tuhan, maka saya mengatakan damai sejahtera Kristus atau Shalom Kristus akan hadir dalam dirinya. Amin. Pastikan selalu ada hadir dalam rumah tangga. Walaupun Natal saudara yang pakai baru belum ada, pulang dia pulang, suami istri bertetap dan berkata, Pak, walaupun kita belum dipakai Natal lah, yang penting kita sehat. Ya kan? Iyalah, jangan sampai pulang. Dia tuh tak sudah ini, jauh seragam lagi. Tahu ini saja. Jangan saudara, ada waktunya Tuhan untuk saudara nikmati yang baik. Amin. Kerjakan saja. Iya. Bahkan jujur saudara, tadi malam saya buang bahasa dengan istri. Udah sekarang kita bicara pembangunan. Jadi kemana dana dulu? Sudah tuh saya pikir dana bilang kita punya dana sekarang kemana? Yang ada di pikiran kita mau mulai saja. Mau tidak? Saya bilang mau tidak? Ada rezeki kita sendiri. Kita kasih tubuh pasir satu red. Lalu bedesamen 1 minggu satu tidak apa-apa. Kita cetak batu tersendiri. Kita dimulai saja. Kapan membangun tidak urusan. Yang penting kita cetak batu. Setelah kalau sudah sampai tinggal kita katakan batu cetak sudah siap Tuhan. Tinggal yang lain Tuhan. Tuhan dikami. Pasti Tuhan kerjakan. Haleluya. Kita cetak batu kan ini. Satu sak saja bisa dapat 30 lebih. Jadi harus dimulai saja. Jadi saya mau katakan, mari kita lakukannya dengan penuh damai. Janji iman kita dengan penuh damai. Jangan sibuk janji iman. Jangan tertekan dengan janji iman. Haleluya. Amin. Jangan tertekan dengan tiap minggu ketiga. Korban dari saudara minggu ketiga. Saya tidak tinggi. Jadi minggu ketiga. Haleluya. Tetap damai-damai sajalah. Kristus pasti, Tuhan pasti mengerjakan pekerjaannya dia. Kita ini hanya cuma pengerjanya saja. Dia yang akan melengkapinya. Kita tertekan dan stres. Haleluya. Bangkitlah jiwaku dan bersorak-soraklah. Amin. Ngapain tertekan? Saya mau tersenyum sajalah. Amin. Karena saya tahu masih ada kamu-kamu di belakang saya. Saya mau panjang umur. Amin. Jadi mari miliki pikiran Kristus. Jadi kuasai pikiran supaya pikiran kita jangan dipengaruhi dengan hal-hal yang duniawi, sehingga pikiran kita dikendalikan kepada perasaan, lalu kita mulai menimbulkan segala macam. Sudah mungkin tahun ini kok saya masih sendiri. Sebentar lagi ada saya menikah kok saya masih tetap sendiri. Kalau Ibu Tresia berkata demikian, maka kita ramai. Saya Ibu Tresia bilang, Tuhan, anak saya pun dia sudah menikah, kok saya masih sendiri ke rumah nih? Itu saya pasti katakan, itu benar-benar panggilan Tuhan begitu. Kok atau keinginan ini? Haleluya. Tetap melangkah maju di dalam Kristus. Amin. Oke. Ini dia, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, di sini dia berkata tetaplah apa? Kolose 3 ayat 15. Yang terakhir dia berkata apa? Dan bersyukur. Dan bersyukurlah. Artinya selalu bersyukur. Itu yang terakhir. Selalu bersyukur. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini memang gampang-gampang ya, mudah. Gampang-gampang, mudah diucapkan, tetapi berat dilakukan ya Pak Pendeta. Oke. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Contohnya dalam keadaan rumah tangga. Contohnya saya dengan istri. Kadang istri saya mau bilang ini begini. Saya bilang, ngapain kau pikirkan itu? Pikirkan yang baik saja buat engkau bahagia. Jangan pikirkan yang membuat kau tertekan. Nanti kau semakin tertekan. Ngapain pikirkan? Pikirkan yang bahagia. Oh iya ya. Sudah. Saya tidak memikirkan lagi. Iya, terus pikirkan, doakan saja. Waktu Tuhan pasti dijawab. Amin. Kamu jangan bersyukur aja. Karena memang saya tidak tahu ya. Karena mungkin karena saya sudah dididik
dari pemimpin seperti itu dan mungkin sudah terbawa. Bahkan pribadi saya sendiri pun jujur saya tidak pusingkan.